Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diva Halisya Putri dari kelas 12C. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan suatu gelombang yang bisa melakukan rambatan walau tidak ada suatu medium atau perantara. Nah, itu tadi pengertian tentang gelombang elektromagnetik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gimana sih proses pembentukan dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tercipta berkat adanya perubahan medan listrik yang menyebabkan medan magnet juga berubah. Dengan kata lain, gelombang ini terbentuk jika ada perubahan muatan yang dinamis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah gelombang elektromagnetik. Sebelum abad ke-19, orang-orang hanya mengetahui cahaya tampak. Barulah pada 1800, seorang astronom Inggris yang lahir di Jerman bernama William Herschel menyatakan ada sinar lain di luar cahaya tampak. Fakta ini ia sampaikan usai bereksperimen dengan memfraksikan berkas sinar matahari menggunakan prisma. Dari percobaan tersebut, terlihat cahaya tak kasat mata di luar warna merah yang menyebabkan suhu termometer menjadi tinggi. Cahaya ini kemudian dinamakan infrared atau inframerah. Selanjutnya, setahun setelahnya, seorang fisikawan di Jerman bernama Johann Wilhelm Ritter melakukan eksperimen serupa. Hasilnya ditemukan berkas sinar tak kasat mata dekat warna ungu yang menyebabkan pelat peraklorida menghitam. Cahaya ini lantas disebut sebagai infraungu atau ultraviolet. Usai penemuan Ritter, terbitlah teori Maxwell. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, temuan Maxwell ini lantas dibuktikan oleh Heinrich Hertz pada 1887. Hasilnya, terbukti terdapat gelombang di luar rentang sinar inframerah yang selanjutnya disebut sebagai gelombang mikro dan radio. Penelitian demi penelitian terus berlanjut hingga akhirnya fisikawan Jerman bernama Wilhelm Röntgen menemukan sinar X-ray pada 1895. Berkas sinar ini dapat menembus benda padat. 5 tahun setelahnya, atau lebih tepatnya pada 1890, Rutherford menemukan sinar alfa dan beta. Beranjak dari temuan itu, seorang fisikawan dan kimiawan asal Prancis bernama Paul Ulrich Villert menemukan sinar gamma. Cahaya ini bersifat netral, memiliki energi yang lebih tinggi daripada sinar X-ray, serta memiliki frekuensi tinggi. Teori gelombang elektromagnetik ini akhirnya disempurnakan oleh Albert Einstein pada 1905. Ia menemukan konsep relativitas khusus. Selanjutnya adalah jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio terbentuk dari osilasi elektron rangkaian listrik dengan panjang gelombang lebih dari 1 meter. Ini merupakan gelombang elektromagnetik terpanjang namun memiliki frekuensi paling kecil dibandingkan jenis lainnya. Gelombang ini dimanfaatkan untuk radio, televisi, dan telepon. Cara kerjanya mula-mula dipancarkan melalui antena pemancar atau transmitter, kemudian sinyalnya diterima oleh antena penerima atau receiver. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang ini sejatinya merupakan bagian dari gelombang radio, namun frekuensinya jauh lebih tinggi. Spektrumnya meliputi super high frekuensi dengan rentang nilai 3-30 GHz. Gelombang mikro dihasilkan dari sebuah alat elektronik khusus seperti tabung klistron. Gelombang ini umumnya dimanfaatkan untuk microwave atau alat pemanas makanan. Yang ketiga, gelombang inframerah. Gelombang ini memiliki frekuensi antara 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz dengan panjang gelombangnya mencapai 700 sampai 1000 nanometer. Gelombang inframerah bisa digunakan untuk mendeteksi orang yang terkena virus atau sedang sakit. Cara kerjanya ialah dengan memanfaatkan suhu tubuh. Jadi orang sakit dan orang normal memiliki suhu yang berbeda sehingga gelombang inframerah yang dipancarkan berlainan. Alat pendeteksi suhu badan kemudian akan mengidentifikasi gelombang infrared yang berbeda itu. Yang keempat, cahaya tampak. Gelombang ini memiliki panjang dengan rentang berkisar antara 400 sampai 700 nanometer. Rentang panjang tersebut bersifat sensitif di mata manusia sehingga bisa terlihat. Cahaya ini merupakan gelombang elektromagnetik yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selain nampak dari fenomena pelangi, warna cahaya tampak ini juga biasa digunakan untuk lampu lalu lintas. Yang kelima, gelombang ultraviolet.
Gelombang ultraviolet memiliki panjang sekitar 1-400 nanometer dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Sinar ini dihasilkan dari transisi elektron terluar, suatu atom, dan radiasi termal yang dipancarkan oleh matahari. Sinar ultraviolet identik sebagai musuh manusia lantaran dianggap bisa menyebabkan kanker kulit, katarak, dan berbagai penyakit lainnya. Padahal sinar yang masuk ke bumi ini sejatinya tak terlalu berbahaya karena terhalang atmosfer. Sayangnya saat ini lapisan ozon di atmosfer kian menipis akibat penggunaan freon yang berlebih. Lambat laun, kondisi ini bisa membuat lapisan ozon bocor sehingga sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Jika hal itu terjadi, maka kesehatan manusia benar-benar terancam bahaya. Yang keenam adalah sinar X. Sinar X atau X-ray memiliki panjang gelombang yang cukup pendek dengan rentang antara 0,01 sampai 10 nanometer. Namun frekuensinya cukup besar yaitu antara 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Radiasi sinar X mampu menembus jaringan tubuh sehingga biasanya dimanfaatkan untuk bidang kesehatan seperti CT scan atau ronsen. Dan yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang panjangnya paling pendek namun frekuensinya paling besar dibandingkan jenis gelombang lainnya. Panjang gelombang ini kurang dari 10 nanometer dengan frekuensi sebesar 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Sinar ini dihasilkan dari inti radioaktif ketika terjadi reaksi nuklir. Sama halnya dengan sinar X, sinar gamma juga dimanfaatkan pada bidang kesehatan. Biasanya sinar ini digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Bye-bye!